wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ustazah Lulu Susanti SPDI MAG beserta tim Safari Dakwah Bumi Melayu 11, kami ucapkan selamat datang di Masjid Raya Sekip Ujung Palembang. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dan rahmat serta barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati kepada Bapak Haji Tatang Sarjana Ekonomi selaku Ketua Masjid Raya, dan juga kami hormati kepada Dewan Pembina beserta seluruh kepengurusan Masjid Raya yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami sayangi adik-adik dari TPA Unit 143 Masjid Raya dan TPA sekitarnya yang sempat hadir pada malam hari ini. Ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Raya dan ibu majelis lainnya yang telah berkontribusi dan juga menghadirkan diri dalam acara kita pada malam hari ini. Para alim ulama yang kami muliakan, para pejabat pemerintahan setempat yang sempat hadir pada malam hari ini, dan Bapak Ibu tamu undangan pada malam hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur tidak henti-hentinya kita selalu panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di Masjid Raya pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita akan bernilaikan ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriringkan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Kita berharap semoga dengan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara Safari Dakwah Bumi Melayu 11 dengan tema Mutiara Ibadah Wanita Salehah bersama Ustazah Lulu Susanti SPDI MAG, Kamis 8 Juni 2023 atau 20 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, juga nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita berada di
di tempat yang mulia bersama dengan orang-orang yang soleh dan solehat. Salawat serta salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah SAW kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua tergolong menjadi pengikut beliau yang kelak akan mendapat syafaat di hari pembalasan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Ustazah Dulu Susanti SPD MAG, saya ucapkan selamat datang di Masjid Raya ini. Semoga kebersamaan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati jajaran pembina Masjid Raya, juga seluruh pengurus Masjid Raya, Majelis Taklim, dan adik-adik Irmas yang saya cintai. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua berkumpul di tempat ini. Mari kita sama-sama dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustazah Dulu Susanti yang selalu kita melihat di TV, dan alhamdulillah beliau sekarang berada di tempat kita, berada di hadapan kita semua. Marilah kita simak apa yang akan beliau sampaikan, dan juga himbauan-himbauan yang akan disampaikan untuk kita semua, tentunya akan mendapat membawa manfaat bagi kita semua. Dari kami sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus, anak Irmas, dan juga Majelis Taklim, dan juga bapak-bapak tamu undangan yang telah hadir di tempat ini. Semoga kedatangan bapak-bapak semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan tidak kalah pentingnya saya mohon maaf kepada Ustazah Dulu dan juga kepada rombongan. Mungkin dalam penyambutan kami kurang memadai, mungkin segini adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan dari Yayasan Abdurrahman Mutawakkil. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang terhormat Ustazah Dulu Susanti SPD MAG yang datang dari Kota Jakarta. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Kemuning atau yang mewakili. Yang terhormat Ibu Lurah Kelurahan 20 Hilir D2 Kota Palembang. Yang terhormat Bapak IM Sultan Haji Iskandar Mahmud Badrudin selaku Ketua Dewan Pembina Masjid Raya. Yang terhormat Ketua Masjid Raya Bapak Haji Tatang Suryana SE beserta pengurus. Yang terhormat Ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Raya yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat tim AR manajemen dari Kota Pekanbaru, dan yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para tamu undangan, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara tausiah kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu sekalian. Kami perwakilan dari AR manajemen, yaitu Abdurrahman Manajemen. Manajemen yang berada di bawah naungan Yayasan Abdurrahman Mutawakkil, yayasan resmi yang terdaftar di Kemenkumham, dan yayasan kami beralamat di Jalan Cipta Karya, Panang, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Atas izin Allah Bapak Ibu sekalian, yayasan kita inilah yang menjadi wasilah atau perantara sehingga Ustazah Dulu Susanti SPD MAG bisa hadir pada malam hari ini. Kemudian selain bersama beliau, kita juga bersama para pembeli-pembeli yang lain, di antaranya ada Ustaz Mukolim, ada Ustaz Ujai, ada Ustaz Mandur, kemudian ada Ustaz Bebe Haikal, ada
Ustaz Fauzi, kemudian ada Habib Razi Maulana Billah, ada Habib Abdullah, dan juga para mubalik-mubalighah yang lain. Kita itu bersama di dakwah, masuk desa, keluar desa, Bapak Ibu, masuk kampung, keluar kampung, dan masuk kota, keluar kota. Lalu kenapa kita bersama di dakwah? Kita bersama di dakwah karena 3 hal. Yang pertama yaitu kami ingin menjalin silaturahim. Kemudian yang kedua, kami ingin bertolak ilmi atau kita semua yaitu untuk menuntut ilmu. Dan yang ketiga, kami ingin memperkenalkan program resmi kami yang sangat mulia kepada Bapak Ibu semua, bahwasanya kami membangun dan menciptakan 1000 rumah tahfiz gratis khusus untuk yatim dan duafa Sumatera. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, salah satu tujuan safari dakwah kami yang ketiga yaitu kami ingin memperkenalkan program resmi kami kepada Bapak Ibu semuanya, bahwasanya kami membangun dan menciptakan 1000 rumah tahfiz yang kita khususkan untuk yatim dan duafa itu se-Sumatera. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah tahfiz kita itu berkurikulum pondok pesantren di mana santrinya itu harus muhim. Kita berikan, makanya mereka itu 3 kali sehari kita gratiskan biaya pendidikannya selama 3 tahun. Kemudian nantinya di sana para santri belajar ilmu nahwu, mantik, soroh, balaghah, bahasa Arab, dan yang paling utama ialah menghafal Al-Quran. Jadi kita targetkan mereka santri kami itu bisa menghafal Al-Quran itu 30 juz dalam waktu kurang lebih 3 tahun, maksimal 3,5 tahun. Karena ini dalam program resmi kami Bapak Ibu. Kemudian nanti ketika santrinya lulus kita akan memberikan kesetaraan ijazah, yaitu kesetaraan ijazah paket A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafana bi hadzal syahril mubarak tashrifan wa 'arafana ma fihi min al-khairati wa barakati ta'rifan wa katafana bima fihi min at-ta'ati wal khairati taklifan wa dha'afa lana fihi hasanati wa 'amali salihati tad'ifan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah karena di malam terang berkah pada Isya kita bersama-sama berkumpul. Ya insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi, Allah rahmati kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang punya si kembar muda yang cantik-cantik, apa kabar? Alhamdulillah. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli nanas. Kerudungnya kena baru-baru udah pada lunas. Warnanya ungu ya, boleh makan cireng, alat-alat cereng banget ya. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan sehat berkah. Ayahanda minum sebutan di Jelambar, ayahanda yang ganteng-ganteng, apa kabar? Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan sehat berkah. Yang sama-sama kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kemuning atau yang mewakili, juga Ibu Lurah Kelurahan 20 Ilir di Lubak Palembang, insyaallah mudah-mudahan sehat berkah, dan juga Bapak IM Sultan Haji Iskandar Mahmud Badarudin selaku Ketua Dewan Pembina Masjid Raya, insyaallah mudah-mudahan ayahanda sehat berkah, dan juga Ketua Masjid Raya Bapak Haji Tatang Sundar SK beserta pengurus dan ibu-ibu Majlis Ta'lim Masjid Raya. Sehat ya bunda semuanya, alhamdulillah ya. Paling banyak itu memang ibu-ibu ya, makanya masya Allah di mana-mana ibu-ibu. Yang kondangan yang banyak ibu-ibu, yang haji, yang utang, yang gosip, ibu-ibu. Ya insya Allah ya. Mudah-mudahan banyak kebaikannya insya Allah. Ini mic-nya agak kuing-kuing, kedengarannya nyaman di telinga bunda? Atau suara saya harus dijauhkan dari mic-nya? Ya. Lebih jelas mana bunda? Oke, ya lebih jelas yang ini. Suaranya terdengar jelas ya bunda. Alhamdulillah bunda, saya dari Jakarta jam 6 sudah siap.
siap untuk berangkat karena dari Halim bandaranya. Kemudian alhamdulillah sampai itu sekitar jam 9:30 kayaknya, jam 9:30. Alhamdulillah, masya Allah, lumayan perjalanan. Makan ikan jabu akan-akan jauh banget, makan opor akan-akan lumayan gempor banget. Ada tape di rumah Poda, lumayan capek. Dan setelah itu lanjut lagi ke Masjid Baitur Rahman, lanjut lagi ba'da Isya di Masjid Raya ini. Alhamdulillah, buah pepaya di atas kayu jati, bertemu bunda dan ayah anda, rasanya bahagia dalam hati. Insyaallah mudah-mudahan kita kumpul di sini 3 niat kita. Yang pertama adalah thalabul ilmi, karena Rasulullah bersabda, "Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja." Barang siapa yang keluar dari rumah tujuannya menuntut ilmu, maka sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang kemudian jiwanya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Kedua niat kita yakni silaturahim. Saya dari Jakarta bertemu dengan bunda semuanya dari Palembang. Masya Allah, orangnya kuat-kuat, fisiknya luar biasa, karena kapal selam pun dimakan. Ya bunda, alhamdulillah. Dan dimakan juga, masya Allah. Roket juga, roket dimakan juga, masya Allah ya. Itu kuat-kuatnya, kita saja rasanya nggak bisa, ini ibu semuanya bisa makan kapal selamnya. Alhamdulillah bisa bertemu, inilah silaturahim. Rasulullah bersabda, "Man ahabba an yusalla fi rizqihi wa yus'ala fi atharihi falyasir rahimahu." Siapa yang ingin mudahkan urusannya, panjang umurnya dalam taat, kemudian juga rezekinya berlimpah, maka jadilah silaturahim. Yang ketiga, niat kita kumpul bersama-sama, yakni semangat berbagi. Karena wasilah saya ada di hadapan Bunda berkah dari akhir manajemen, yakni yang berpusat di Pekanbaru Riau. Karena memiliki tujuan program yang mulia, ya, membangun 1000 rumah tahfiz se-Sumatera. Jadi para ustaz termasuk saya sudah sampai ke Batam, ke Jambi, ke Palembang, bahkan untuk di luar Riau saja sudah keliling Bunda, Tembilahan, Keduri, masya Allah, luar biasa. Tujuannya apa? Yakni membangun 1000 rumah tahfiz se-Sumatera. Yang sudah terbangun ada 1 pesantren dan juga 5 rumah tahfiz. Bahkan setiap tahunnya ada khataman, yakni 5 sampai 10 juz. Yang istimewanya adalah mereka santriwan-santriwatinya anak yatim untuk apa? Jadi salah satunya ada santriwati yang hafalannya kemarin khataman 5 tahun, hafalannya 10 juz. Masya Allah, luar biasa. Itu bangganya luar biasa untuk bundanya, kemudian juga untuk keluarganya. Karena mereka yakin itu apa? Kadang ada yang memang tidak mampu, kemudian juga ayahnya sudah tiada, sehingga itu sama-sama kita rangkul untuk bersama-sama menjadi keluarganya Allah di muka bumi yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan insya Allah mudah-mudahan di malam ini kita pun juga bersama-sama menjadi orang tua asuh untuk yakin itu apa, dan juga insya Allah bersama-sama kita mendukung program bangun 1000 rumah tahfiz se-Sumatera. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan berkah dan bisa berbangun juga di Palembang. Tapi bagi bunda yang memiliki, mohon maaf, atau keluarga yang yatim, silakan ya, gratis sana, baik itu sekolahnya dalam hal agama dan juga untuk nanti ikut ujian paketnya, terlebih full 24 jam dibina tentang Quran dan kitab klasik. Alhamdulillah. Jadi di sinilah peran kita, sama-sama berbagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong bantu dalam kebaikan ketakwaan, bukan dalam keburukan dan kemaksiatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ayah dan bunda, insya Allah mudah-mudahan berkah semuanya. Kita masuk di tanggal berapa untuk hijriahnya bunda? 20 ya, Dzulqa'dah ya, karena pergantiannya itu di maghrib. Kalau kita kan pergantiannya pas jam 12 malam, tapi kalau dalam Islam pergantiannya pas maghrib ya.
taswif, naik lagi tingkatannya menjadi mukmin, bahkan menjadi muttaqin insya Allah. Kemudian apalagi nikmatnya, jadi semangat berbagi. Ada mungkin tetangga kita atau hadiah kita yang belum pernah menikmati lezatnya makan daging, maka kita bagi. Masya Allah, luar biasa semangat berbagi, yakni salah satu penghuni surga itu memberikan makan, luar biasa. Kemudian juga berikan kurban yang terbaik, ya, karena kisah yakni ada kita semuanya adalah bani Adam. Ada Qabil dan ada Habil. Ada Qabil, ada Habil. Jadi untuk Qabil ini Masya Allah dia punya ladang luar biasa, ya, ada pertanian yang luar biasa. Kemudian Habil ini memiliki kambing, dia binatang ternak. Kemudian diberikan kurbannya untuk Allah, tapi untuk Qabil yang diberikan adalah yang kualitasnya rendah, ya. Jadi hasil pangannya diberikan kualitas rendah, tapi untuk Habil dia berikan kualitas terbagus, sehingga yang Allah terima adalah kualitas yang bagus. Disinilah kebencian muncul, kemudian syaitan mulai menggoda, sehingga terjadinya di sana pembunuhan. Kemudian bagaimana caranya? Kita bingung bagaimana caranya untuk mengumpulkan, maka Allah berikan di sana ada 2 ekor burung gagak, kemudian berselisih dan satunya pun mati, kemudian digalilah tanah, sehingga itulah caranya dikubur. Masya Allah, itu luar biasa benar. Makanya kemudian dilanjutkan kurbannya ketika kita setiap hari raya Idul Adha, kisahnya hadir lagi, kisah yang luar biasa, kurban yang terbaik yang Allah ganti apa yang kita cintai dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ibu iya gitu ya Bu ya. Saya pengen semangat di sini. Ibu iya. Ibu iya. Ibu. Iya. Ibunya semangat, kita tes bapaknya. Ya. Bapak. Ya, iya. Bapak-bapak. Iya. Ya. Saya di banner itu pakai boneka. Adik-adiknya hadir di sini? Hadir di sini? Nah, kalau bunda yang suka nonton Awal Hafiz Indonesia, itu termasuk saya yang bersama almarhum Syekh Ali Jabir berjuang. Karena memang untuk tayangan menghafal Quran bagi produser yakni kurang untuk daya keuntungan penonton. Sehingga kami berjuang, Masya Allah, ya, Hafiz Indonesia hadir dari berbagai macam provinsi, kemudian juga dari daerah yang datang. Mereka membawa anak yang Masya Allah luar biasa hafalan Qurannya, sehingga menampilkan penampilan yang luar biasa sampai sekarang jadi program unggulan. Alhamdulillah. Bahkan saya pernah datang ke Pulau Lombok namanya di Bangka. Ada namanya Musa, umurnya 5 tahun 8 bulan, hafalannya 30 juz. Ternyata ketika ayahnya bilang, "Kak Nur, ini yang pertama harus diperhatikan ke anak hafal Quran, jangan sampai ayahnya memberikan makanannya, pakaiannya yang haram, yang syubhat. Berikan yang terbaik, yang halal dan thayyibah, karena pengaruh terhadap hafalan Qurannya, akhlaknya, doa orang tuanya yang diijabah ketika halal." Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, yakni punya disiplin. Ma'akal hayata bin nizam. Betapa indahnya hidup dengan disiplin. Jadi ada sholat wajib itu diajarkan untuk murajaah hafalan Quran. Jadi karena memang ayahnya gemar sholat 5 waktu berjamaah di masjid, anaknya ikut sertakan itu Musa. Setelah selesai, kemudian murajaah hafalan Qurannya. Ternyata waktu 5 waktu sholat wajib itulah yang menjadikan hafalan Qurannya. Kemudian yang ketiga, ini tidak aja ya Bu ya, banyak soalnya. Apa yang ketiga? Dijauhkan dari HP, dari TV. Ibu, iya. Adik-adik di sini siapa yang nggak pernah pegang HP? Kakak ibu yang pernah ajak semuanya pernah pegang HP, ya. Karena yang kasih HP ibunya, uangnya dari bapaknya, ya. Masya Allah. Artinya apa? Udah banyak sekali
habis, yakni gado-gado dimakan Bang Mamat, bodo amat. Ada sholat deh yang dipegang HP, ntar dulu ada udah ngaji, ntar dulu gara-gara HP. Bahkan datang ke rumah neneknya bukan diajak ngobrol neneknya, malah dicuekin, dia bocok main. Sedih nggak Bu? Sedih ya, anak sekarang seperti itu, maka jauhkan dari HP. Kalau untuk manfaat silahkan, ada hafalan Qurannya, ada permainannya yang edukasi, ada belajar bahasa Inggris. Tapi ketika tujuan di game online terus-terusan, apalagi kan berantem anak punya jiwa yang seperti itu. Tahu bilang hindari, karena anak masanya imitasi, meniru. Ketika terus fighting, maka akan ditiru. Ya, kemudian bahasa yang hadir ketika buka yang tidak tentu, maka menjadi satu contoh yang tidak baik bahasanya. Adik sholat yuk kita berjamaah, kita lo aja kali gua enggak. Dari mana dia dapat bahasa itu? Dari HP. Kamu gunain. Makanya insyaallah mudah-mudahan kita jaga anak-anak kita. Ini program Hafiz Indonesia. Kemudian saya pun juga hadir di Islam itu Indah Trans TV. Udah yang kalau suka nonton Ustaz Maulana, sekarang beliau sedang menjalankan ibadah haji, ya, diganti oleh para ustaz yang lainnya. Ya, kita mau tes semangatnya jamaah. Ini orang nonton berarti ya. Oh jamaah. Alhamdulillah. Iya, itu Islam itu indah, masya Allah. Ya, tayangnya jam 5 sampai jam setengah 7. Alhamdulillah. Jadi di malam ini insya Allah saya mau buku bulan. Buku ini saya kasih gratis untuk bunda yang bergabung dalam program membangun 1000 rumah tangga di Sumatera. Buku ini silakan nanti ada yang dapat 2, ada yang silakan dapat 3. Boleh diberikan kepada keluarga yang lain, handai tolan atau anak-anak bunda. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Karena saya suka nulis, ada 2 yang nanti ini mutiara akhlak wanita solehah, yang saya mau ini mutiara ibadah wanita solehah. Insya Allah mudah-mudahan bunda semuanya nanti bisa dipahami kemudian mudah diamalkan. Insya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan semangat kita berkorban ya Bu ya. Karena korban tidak hanya hablullah tapi juga hablul minas. Jadi berikan korban yang terbaik. Karena nanti di yaumil akhir binatang atau hewan kurban tersebut menjadi saksi dan menjadi kendaraan kita. Makanya insya Allah kita berikan yang terbaik. Kemudian Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dipanggil oleh ayahnya yaitu Rasulullah SAW. Sini Fatimah, sini. Ya kenapa ayah? Coba kamu sini lihat. Jadi ketika ada binatang kurban yang disembelih, kemudian dilihat apalagi yang berkurban, masya Allah. Kenapa? Karena diampuni ketika tetesannya saja, ya darah yang keluar itu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Karena luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan kita memiliki semangat berkurban, apalagi yang memang masya Allah Allah berikan rezeki yang cukup. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillah, kita akan bahas satu tema yang diambil dari buku Mutiara Ibadah Wanita Solehah. Apa saja sih mutiara ibadah baik ayahanda dan bunda, laki-laki, wanita, apa saja? Yang pertama yakni ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak menerima amal ibadah kita kecuali niat kita ikhlas untuk Allah. Mohon maaf bunda, dalam hadis dikatakan ada 3 golongan yang datang menghadap Allah. Mereka protes. Kenapa? Karena Allah ditakdirkan untuk masuk dalam neraka Allah. Ya Allah, kami adalah orang yang belajar agama kemudian mengajarkannya. Ya Allah, kami orang yang senantiasa gemar bersedekah. Ya Allah, kami orang yang senantiasa berjihad di jalan-Mu, berjihad di jalan Allah. Kenapa kami masuk dalam neraka-Mu ya Allah? Kemudian apa jawaban Allah? Karena niat-Mu untuk disanjung, untuk dipuji, bukan untukmu. Namun ikhlas yakni khultul bil kain, tidak ada 2 milik, pemiliknya hanyalah Allah. Ibu mohon maaf kalau misalnya tetangga kita sapa assalamualaikum Bu, tiba-tiba buang muka, kita sapa lagi nggak besoknya? Enggak ya Bu ya, karena memang pisang kepok makannya anget-anget, udah kapok banget gitu ya. Jadi dan kamu nyapa lagi,
Tiba-tiba ada yang komen, ini mah pansos doang. Yang ketika saat itu akhirnya ada bencana, kemudian di posting dia memberikan donasinya bantuan yang ini mah pansos doang, ini mah cuma pengen bukti aja, pengen dibilang tukar berbagi padahal mah segala macam yang negatif. Itu kemudian bagaimana apakah kita nggak harus posting? Niat postingnya untuk Allah bukan. Kalau kata-kata tersebut menjadi sakit hati, maka kita ingin dapat pujian dari orang lain. Yuk sama-sama apapun yang kita niatkan tujuannya untuk Allah. Pertama ikhlas. Yang kedua istiqomah. Ini susah bukan? Susah ya. Karena Rasulullah bersabda, akan amali Allah adwa muhawa iqala. Amal yang Allah cintai itu sedikit tapi terus-menerus. Lebih baik sholat sunnah duha 2 rakaat tapi setiap hari daripada 12 rakaat setahun sekali. Yang benar 2 rakaat aja tapi tiap hari, masya Allah. Kita sedekah kesini kita tuh masya Allah. Ya, tahajud bangun sedikit 2 rakaat aja tahajud. Witirnya tambah 3, masya Allah sedikit tapi terus menerus. Masya Allah. Bu. Rasulullah SAW senantiasa bangun melaksanakan ibadah, sholat sunnah, tahajud sampai ditegur oleh istrinya Sayyidatina Aisyah. Wahai suamiku, engkau udah dapat tiket surga, kenapa masih bangun juga? Padahal kan ini waktu kita untuk bersama. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Allah Akbar, luar biasa. Artinya apa? Bersyukur tidak hanya lisan alhamdulillah, tidak, tapi juga bersyukur, hati kita bersyukur dan juga perbuatan kita bersyukur. Mata kita bersyukur banyak membaca Quran, mata kita bersyukur lihat yang baik-baik, tangan kita bersyukur megang tasbih, megang Quran, kemudian kaki kita bersyukur ke arah yang baik. Kemudian juga masya Allah, ya, termasuk anggota tubuh yang lain yang kita bersyukur maka dijaga dari hal-hal yang haram. Insya Allah. Yuk, ibu kadang gimana bu? Kalau malam mimpi, insya Allah ya punya masya Allah. Ada yang kadang terbangun, ya Allah jam 2 nih, ya Allah jam 3 nih. Pas bangun, toilet bentar, wah ngantuk nih, tidur lagi. Namanya tidak ada babai. Padahal kesempatan nggak perlu pakai alarm, Allah yang kasih itu sinyal bangun jam 2. Cuma kadang kita nggak manfaatin itu sinyal yang Allah kasih. Itu nyalain alarm udah bunyi, tok matiin, langsung mati ya. Bunyi lagi, matiin lagi, jam 4 nih. Sampai akhirnya azan subuh tuh harum. Karena nanti kalau tahajud, tapi ketika terbangun jam 2, jam 3 nggak pakai alarm, berarti Allah yang kasih sinyal untuk kita. Yuk bangun, masya Allah. Karena ibadah sholat sunat tahajud ini pilihan. Masya Allah, ketika terjauh ya perut kita nih, lambung kita dari kasur itu luar biasa perjuangannya. Makanya kalau misalnya kita ke toilet sambil ambil air wudhu, kemudian kayaknya mata nih masih kriap-kriap, masih belum fokus di pikiran juga, maka di sana bahasanya bukan sholat lail tapi qiyamul lail. Qiyamul lail artinya apa? Bangun. Ya, bangun. Ya udah kita bisa zikir dulu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita bisa istighfar dulu. Kita bisa baca Quran dulu. Kita bisa baca kitab dulu, hafalin doa dulu. Ya, sampai kita connect baru melaksanakan sholat sunnah tahajud. Insyaallah. Bisa ya punya, insyaallah ya punya. Jadi semakin hari semakin lebih baik lagi pribadi kita. Insyaallah. Ini ada 4 yang jadi PR buat kita. Mudah-mudahan di rumah nanti diamalin. Ayah anda